Halo, ketemu lagi sama Bu Vera. Bu Vera selalu berharap kalian semua sehat dan dipenuhi dengan sukacita selama di rumah saja. Sekolah secara online, sekolah minggu pun secara online, mainan pun secara online, komunikasi pun secara online. Jadi tetap semangat ya, meskipun kita hanya bertemu secara online. Bu Vera harap kita semua di seluruh dunia, khususnya di Surabaya, mampu bertahan dan tetap yakin semua ini akan berakhir. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita memulai sekolah minggunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Tolong kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Pimpin kami dari awal sampai akhir sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siap ya? Kita mau memuji Tuhan sambil bergerak, sambil berolahraga sedikit biar makin sehat. Jangan mager, tapi semangat mengikuti lagu ini. Lagu ini memberi kita semangat karena bersama Tuhan kita bisa melakukannya sesuai dengan talenta kita. Kalau talenta kita 5 ya pakailah talentamu itu. Kalau talentamu cuma 1, tetap kamu bisa kembangkan talentamu itu. Seperti kalau kita diberkati Tuhan lebih, kita bisa memberi persembahan lebih. Selama kita diberkati baik sedikit atau banyak, kita tetap harus mengucap syukur. Nah, sekarang siapkan persembahan kalian dengan hati bersyukur atas berkat yang sudah kita terima. Kita akan memujikan sebuah lagu, bersyukur, bersyukur.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima melalui Mama dan Papa. Terima kasih kami masih boleh diberi kesempatan memberi persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mengikuti perjalanan Paulus dari kota ke kota untuk menyebarkan kabar keselamatan. Di setiap kota, Paulus selalu mendapatkan perlakuan yang hampir sama. Ditolak, dilempari batu, bahkan hampir dibunuh, dan dia mengikuti banyak persidangan. Tapi Paulus tetap mau mengikuti Yesus dengan setia. Seperti Tuhan Yesus yang sudah setia sampai mati di kayu salib, kita juga minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dikuatkan untuk terus setia sampai kita mati sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Wah, hebat ya Paulus. Dia tetap bersaksi terus di kota di mana Tuhan ingin Paulus memberitakan kabar keselamatan. Seperti lagu ini, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jangan ragu untuk bersaksi walau kita dicemooh dan dijauhi. Semangat! Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mendengarkan dengan baik dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk duduk dengan diam dan mendengar dengan baik. Sebentar lagi kami mau melihat dan mendengar firman Tuhan. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Paulus bersaksi di Roma. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Roni bahwa kapal Paulus ini dihantam oleh badai yang begitu dahsyat sehingga kapal ini hancur dan akhirnya gelombang laut membawa mereka tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Kalian tentu masih ingat bukan apa saja yang terjadi di Pulau Malta ini? Ya, benar sekali. Ada peristiwa di mana Paulus digigit oleh ular beracun, namun Paulus tidak mati. Sehingga orang-orang di Pulau Malta ini menganggap Paulus adalah seorang dewa. Ada juga peristiwa di mana Paulus menyembuhkan ayah dari gubernur pulau ini yang bernama Publius. Paulus juga melakukan banyak mukjizat di Pulau Malta ini. Musim dingin bagi Paulus beserta teman-temannya tentulah sangat tidak mudah. Karena apa? Karena perbekalan mereka sudah habis. Mereka membuangnya pada saat terjadi badai. Bahkan mereka kehilangan pada saat terjadi badai itu, hilang semua perbekalan mereka. Untungnya orang-orang di Pulau Malta ini menghormati Paulus. Sehingga mereka lah yang menyediakan semua kebutuhan Paulus beserta teman-temannya. Paulus sukacita di pulau ini karena dia ditemani oleh temannya Lukas dan Aristarkus. Suatu hari Paulus berjalan-jalan di sekitar pantai dan dia melihat sebuah kapal yang besar. Dia mendekati kapal itu dan dia bertanya kepada seorang awak kapal yang bekerja saat itu. Kapal ini dari mana dan menuju kemana? Awak kapal ini menjawab, kapal ini berlayar dari Alexandria dan akan menuju ke Italia. Kami hanya berlayar di saat musim dingin tiba. Tak lama kemudian, Paulus mendengar berita dari Komandan Julius bahwa ternyata mereka beserta rombongan akan menaiki kapal itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Wah, mereka senang sekali. Mereka melupakan peristiwa buruk yang terjadi sebelumnya. Orang-orang di Pulau Malta ikut sibuk mempersiapkan perbekalan bagi Paulus dan rombongan yang akan dibawanya nanti. 3 bulan mereka tinggal di sana dan tibalah waktunya bagi mereka untuk berpisah.
beberapa orang mengantarkan Paulus menuju ke pelabuhan dan mereka berpisah di situ. Kapal yang Paulus naiki beserta rombongan berlayar menuju ke Sirakusa. Di Sirakusa, kapal ini berhenti selama 3 hari. Kemudian kapal ini berlayar melanjutkan perjalanan menuju ke Regium. Di Regium, kapal ini tidak berhenti lama. Keesokan harinya kapal ini berlayar kembali melanjutkan perjalanannya. Terjadilah peristiwa angin selatan. Angin selatan inilah yang membawa kapal ini berlabuh menuju ke sebuah pelabuhan besar yang bernama Puteoli. Puteoli adalah pelabuhan terdekat dengan kota Roma. Setibanya di Puteoli, Paulus merasa sangat senang. Dia bersuka cita karena dia bertemu dengan orang-orang Kristen di tempat itu. Orang-orang Kristen ini juga senang sekali bisa bertemu dengan Paulus. Mereka meminta izin kepada Komandan Julius untuk mengizinkan Paulus tinggal bersama mereka. Komandan Julius mengizinkan karena Komandan Julius tahu bahwa Paulus dapat dipercaya. Diam-diam, orang-orang Kristen di Puteoli ini mengirimkan berita kepada orang-orang Kristen di Roma. Mereka mengabarkan bahwa Paulus sudah tiba di Puteoli dengan selamat. Orang-orang Roma yang mendengar berita ini sangat bersuka cita. Mereka sudah mendengar sendiri dari Paulus melalui surat Paulus, tapi mereka tidak tahu kapan Paulus akan tiba di Roma. Dengan berita yang didapat dari orang Puteoli, mereka sangat bersuka cita. Mereka yakin bahwa sebentar lagi Paulus akan tiba di Roma. Bahkan pada waktu Paulus beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Roma, sebelum tiba di Roma, beberapa orang Roma ini terlebih dahulu datang menyambut Paulus. Mereka memperkenalkan diri, kami adalah orang-orang Kristen dari Roma. Dan Paulus yang mengenal mereka, mengetahui itu sangat bersuka cita. Mereka saling mengasihi, mereka mempunyai persaudaraan yang begitu erat. Orang-orang rekan seperjalanan Paulus yang tidak mengenal Tuhan, heran menyaksikan kasih yang begitu luar biasa, kasih yang begitu erat, dan kasih yang begitu dalam di antara mereka semua. Mereka berjalan bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju ke kota Roma. Perjalanan menuju ke kota Roma terasa begitu singkat karena banyak hal yang mereka bicarakan selama di perjalanan itu. Tibalah Paulus di kota Roma. Gedung-gedung megah tampak menjulang tinggi di kota itu. Di kota Roma ini, Paulus diizinkan untuk tinggal di rumah yang dia sewa sendiri beserta teman-temannya dengan dijaga oleh seorang pengawal. Di kota ini, Paulus ingin bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Paulus tidak bisa mengunjungi tempat ibadah orang Yahudi karena dia adalah seorang tahanan. Tapi Paulus bisa mengirimkan pesan untuk meminta mereka bertemu di rumah Paulus. Setelah 3 hari tinggal di kota Roma, Paulus pun mengirimkan pesan itu kepada orang-orang Yahudi. Dan akhirnya beberapa orang Yahudi berkumpul di rumah Paulus. Paulus bertujuan untuk menjelaskan kedatangan dia di Roma. Mengapa dia ada di Roma? Karena Paulus tidak ingin orang-orang Yahudi ini mendengar berita-berita yang negatif, berita-berita yang salah tentang mengapa Paulus sampai tiba di Roma. Mari kita dengarkan apa yang Paulus sampaikan kepada orang-orang Yahudi di kota Roma. Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah, aku diikat dengan belenggu ini. Setelah Paulus selesai menjelaskan tentang keberadaan dia di Roma, orang-orang Yahudi ini menjawab, kami tidak mendengar berita yang buruk tentang engkau. Kamu jangan khawatir, kami tidak mendengar apa-apa. Justru kami ingin mendengarkan secara langsung dari kamu. Maka
Paulus pun berkata, "Oke, kita tentukan lagi lain waktu di mana kita sepakati bersama untuk kita bertemu kembali bersama-sama." Waktu yang disepakatin tiba. Semakin banyak orang Yahudi yang datang berkumpul di rumah Paulus. Kesempatan itu dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Injil. Paulus mengabarkan tentang Yesus, bahwa Yesuslah yang telah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama sebagai Mesias dan Juru Selamat. Banyak orang-orang Yahudi yang percaya, tapi tentu saja banyak juga yang tidak percaya. Bahkan banyak juga yang memperdebatkan bahwa pengajaran Paulus ini tidak benar. Paulus sudah menjelang tua di usia saat dia tiba di Roma. Tapi semangatnya tidak pernah pudar. Paulus tetap dengan semangat memberitakan siapa Yesus, mengenai kebenaran Injil. Dan banyak orang yang percaya, tapi banyak juga orang yang menolak Injil. Adik-adik, Rasul Paulus tinggal selama 2 tahun di rumah yang disewanya. Bagaimanakah jemaat-jemaat di kota lain mendengar tentang kabar Rasul Paulus? Ada yang membawa berita atau pesan-pesan. Melalui cara pembawa berita inilah mereka jemaat-jemaat di kota lain mendengar berita tentang Rasul Paulus. Mereka tahu keberadaan Rasul Paulus sedang ada di Roma dan sedang dalam tahanan karena sedang menunggu kasusnya dipersidangkan di hadapan Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang sangat kejam. Kaisar yang mementingkan dirinya sendiri dan kaisar yang tidak segan-segan membunuh hanya untuk menguaskan egonya. Jemaat-jemaat di kota lain sangat bersimpati dengan Rasul Paulus dan mereka berinisiatif mengirimkan utusan-utusan untuk menguatkan Rasul Paulus. Ada Bapak Epafroditus yang berasal dari kota Filipi. Dia membawa persembahan dari jemaat di Filipi untuk diberikan kepada Rasul Paulus. Ada juga Onesiphorus yang berasal dari Efesus. Dia datang untuk menghibur dan menguatkan Rasul Paulus. Ada juga Timotius dari Efesus. Dia juga datang untuk memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus. Surat terakhir yang Rasul Paulus tulis pada saat dia di penjara adalah 2 Timotius. Kak Bonita akan bacakan surat Rasul Paulus dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Adik-adik, tidak dijelaskan di Alkitab bagaimana akhir kematian dari Rasul Paulus. Tetapi orang-orang di Roma mengatakan bahwa Rasul Paulus dibunuh oleh pedang atas perintah Kaisar Nero. Adik-adik, kita mungkin tidak bisa sehebat Rasul Paulus. Tapi melalui peristiwa Rasul Paulus ini kita belajar bahwa apabila kita sungguh-sungguh menyediakan hidup kita atau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, selalu akan ada pertolongan dari Tuhan, selalu akan ada kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Maukah adik-adik hidup seperti itu? Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh belajar tentang seorang tokoh, Rasul Paulus, tokoh yang begitu mengasihi Tuhan, tokoh yang begitu setia dan fokus kepada tujuan hidupnya dan memberikan dirinya untuk Tuhan sepenuhnya. Tuhan, mungkin kami tidak sehebat Rasul Paulus, tetapi Tuhan kami rindu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menguatkan kami, untuk kami juga boleh hidup taat akan firman Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Kami bukan menjadi orang Kristen yang gampangan, tetapi kami sungguh-sungguh mau menjadi orang Kristen yang berani menyatakan iman kami. Di saat kami harus diperhadapkan pada suatu masalah atau
kepada suatu keadaan di mana kami tetap harus mengakui iman kami bahwa kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, mampukan kami yang masih kecil ini. Kami percaya sekalipun kami kecil, Roh Kudus dan Roh-Mu yang besar dalam hidup kami akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Untuk merespon firman Tuhan hari ini dan ayat hafalan hari ini, mari kita sama-sama pujikan sebuah lagu yang berjudul Mahkota Kehidupan. Buat anak-anak yang baru pertama kali mendengarnya, mari kita bersama-sama belajar menyanyikan lagu ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu kita berdoa dulu ya atas firman yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk video sekolah minggu ini sebagai penuntun ibadah kami. Berkati kesehatan dan pendidikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.